Om Swastiastu. Senang dan bahagia sekali kami bisa hadir di hadapan Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan kami bawakan oleh saya, Ninyoman Risnayanti, dan saya sendiri, Nimade Nurhaini. Jadi kami sebagai peserta PPGP Angkatan 9 Kabupaten Tabanan dari sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 6 Pupuan 1 Atap. Adapun yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, agar memperlancar kegiatan, perlu kita menyepakati beberapa hal terlebih dahulu. Kira-kira dari Bapak Ibu semua, menurut Bapak Ibu bagaimana dengan beberapa kesepakatan yang kami usulkan? Kesepakatan ini bisa kita rubah seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang pertama, dalam melaksanakan kegiatan ini, bagaimana kalau kita sepakati bahwa kita wajib menyimak apa yang disampaikan hari ini dengan baik. Apakah kira-kira bisa disetujui? Bisa. Oke, yang kedua, kita sepakati bagaimana kalau angkat tangan sebelum berbicara. Setuju? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan yang terakhir mungkin tidak membuat acara tandingan di belakang. Bagaimana? Bisa. Apakah ada yang mau menambahkan mungkin ide dari Bapak Ibu, kira-kira bisa ditambahkan kesepakatan yang kita sepakati hari ini? Bagaimana Bapak Ibu? Atau pas sekian? Pas. Sudah pas? Oke, kita akan mulai kegiatan kita. Ya? Ada apa? Oh iya, benar sekali. Terima kasih Bapak. Tepuk tangan dulu dengan Pak Tut. Hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Pak Tut atas masukan dan idenya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kegiatan akan kita lanjutkan. Nanti ke depannya kami akan menjelaskan terkait pemahaman yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Dan keempat, motivasi perilaku manusia. Keempat materi tersebut nanti akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Madinur. Kemudian untuk 4 materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi, saya akan berusaha menyampaikan pemahaman yang saya dapatkan. Mungkin dari saya sekian, kegiatannya akan kita lanjutkan dipandu oleh atau didampingi oleh Bu Made Nurhaini. Ya, Bu Nur, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Risna sudah memberikan kesempatan di sesi yang pertama pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan 4 poin dari konsep inti budaya positif yang saya dapatkan dari materi modul 1.4 pada pelatihan CGP. Pada pagi hari ini, sebelum saya menyampaikan pemahaman saya tentang konsep inti daripada budaya positif ini ke Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini bukan menggurui, tetapi saya di sini berbagi pemahaman saya tentang
apa yang sudah saya pelajari di materi yang saya dapatkan di pelatihan CGP. Untuk itu nanti saya mohon masukan, saran, tanggapannya dari Bapak Ibu semua. Baiklah, untuk memulai kegiatan ini, saya ingin lihat dulu apakah Bapak Ibu masih semangat mengikutinya. Oke, terima kasih. Saya mulai dari yang pertama. Sebelum kita lanjut ke poin pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Sebelum kita mulai ke materi perubahan paradigma belajar, mungkin Bapak Ibu tadi sudah mendengar yang namanya budaya positif. Menurut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengar istilah atau kata budaya positif, mungkin apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Ada yang bisa memberikan masukannya? Oke, Ibu Rini, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Made. Menurut pemikiran saya, budaya positif itu adalah hal-hal baik yang mungkin bisa kita lakukan. Demikian Ibu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Rinawan. Ya, terima kasih. Selamat pagi semua. Rekan CGP yang saya hormati, rekan-rekan semua peserta pada pagi hari ini. Izinkan saya sedikit menyampaikan pendapat saya tentang pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh saudari CGP tadi tentang apa yang Bapak Ibu pahami tentang budaya positif. Jadi mungkin mohon maaf Bu Rini sedikit menambahkan. Tadi Bu Rini menjawab budaya positif adalah hal-hal baik yang mungkin kita lakukan. Jadi saya ingin sedikit menambahkan. Jadi dari urat kata yang ada di sana, budaya dan positif. Jadi budaya itu adalah merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terjadi dalam suatu komunitas. Kemudian positif ya tentunya adalah hal-hal positif. Dalam hal ini di dunia pendidikan ataupun juga di sekolah, kita selaku guru dalam peranan kita mengajar dan mendidik khususnya, kita banyak memaksa dalam tanda kutip ya. Jadi bukan memaksa dengan kekerasan. Jadi bagaimana kita di sebuah komunitas mulai dari guru piket itu hampir setiap hari menekankan agar mereka melakukan hal-hal yang baik dalam moral, etika ataupun juga kegiatan pembelajaran di kelas melalui guru kelas dan juga BK. Itu kan seolah kita dalam tanda kutip tadi memaksa. Karena dipaksa maka siswa merasa terpaksa. Itu kita lakukan terus. Setelah mereka terpaksa akhirnya mereka menjadi bisa melakukan apa hal-hal yang sebenarnya atau yang seharusnya mereka lakukan, bukan semata-mata hal yang ingin mereka lakukan. Setelah mereka menjadi bisa akhirnya terbiasa. Nah, kebiasaan inilah kebiasaan positif yang mereka lakukan berulang-ulang, itulah nanti yang akan bentuk sebuah budaya dalam satu komunitas. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita tuntun itu akan menjadi budaya. Nah, dengan paradigma pembelajaran baru di kurikulum Merdeka ini kita lebih mengarahkan kepada etika dan juga membangun karakter mereka, kodrat alam mereka kita temukan dengan kodrat zamannya. Mudah-mudahan apa yang kita berikan itu bisa melekat pada karakter siswa dan akhirnya menjadi budaya positif untuk mengenali dirinya sendiri, merdeka dalam arti tidak tergantung kepada orang lain. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Pak Tut Trinawan sama Ibu Rini sudah memberikan pemahamannya tentang budaya positif. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain, setuju dengan pendapat Ibu Rini maupun ada tambahan dari Pak Ketut Sukrawan? Dipersilakan. Terima kasih pada kesempatan hari ini bisa memberikan sebuah masukan terkait dengan budaya positif.
Mungkin secara konsep saya memberikan pandangan bahwa budaya itu adalah memberikan bentuk baru atau kegiatan yang kita memberikan bentuk baru pada lingkungan. Kalau kalau sifatnya positif berarti kita memberikan bentuk baru pada lingkungan yang sifatnya positif. Nah, hal itulah kita menjadi pemikiran kita bagaimana memberikan perubahan baru tersebut, bentuk baru tersebut pada setiap lingkungan kita. Nah, itulah mungkin cara singkat memberikan pandangan konsep tentang budaya positif. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Sukrawan sudah memberikan pemahamannya tentang budaya positif. Oke, kita lanjut dengan perubahan paradigma belajar. Seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, Pak Keterinawan maupun Pak Sukrawan tadi, sudah luar biasa sekali ya pemahamannya tentang budaya positif. Di sini merupakan suatu kebanggaan bagi saya sendiri berada di lingkungan teman-teman saya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Seperti yang disampaikan tadi, budaya positif itu bagaimana kita membiasakan anak-anak di sekolah kita, tapi bukan anak-anak saja ya, kita juga sebagai guru mengajarkan satu nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan yang universal, mengandung nilai-nilai universal yang bisa dilaksanakan setiap hari di lingkungan kita, yang tidak hanya sekali, 2 kali dilakukan, tetapi juga merupakan suatu pembiasaan yang nantinya bisa berlaku secara terus-menerus. Bisa dilakukan di sekolah, di lingkungan keluarganya, maupun di masyarakat. Nah, bagaimana daripada perubahan paradigma pembelajaran kita yang dari awal dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ataupun pernah juga melakukan bagaimana proses pembelajaran kita dulu yang masih berpusat pada guru. Tetapi sekarang ini seiring berjalannya waktu, proses paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, di mana perubahan pembelajaran kita sudah mulai berpusat kepada murid. Kita lanjut dengan yang kedua, yaitu disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan kata disiplin. Di sini saya memaknai disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, bagaimana kita memunculkan motivasi intrinsik di anak didik kita? Nah, melalui pembiasaan-pembiasaan positif yang kita lakukan, itu kita harapkan muncul dari motivasi intrinsik yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Sebagaimana kita ketahui, tujuan daripada pendidikan salah satunya adalah membentuk pelajar yang memiliki nilai-nilai karakter yang baik, yang memiliki karakter yang sesuai dengan budaya positif. Di sini saya tampilkan ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari pendidikan atau materi yang saya dapatkan di pelatihan CGP. Seperti yang Ibu Bapak lihat di layar, yaitu dari profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan selanjutnya keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Dan dari The Seven Essential Virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya pada konsep yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Kita menyadari setiap perilaku itu pasti ada alasannya. Begitu juga kita melihat siswa-siswi kita di dalam kesehariannya yang memiliki suatu masalah. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan masalah yang dilakukan oleh para murid kita. Kita tidak bisa langsung memvonis mereka bahwa mereka itu melakukan kesalahan. Nah, di sini kita juga harus melihat, bisa melihat apa alasan dari siswa melakukan hal tersebut. Biasanya perilaku yang dilakukan oleh siswa atau murid kita itu ada 3, menurut Diane Gaussen dalam bukunya itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seandainya ibu bapak melihat bahwa anak-anak kita masih melakukan nomor 1 atau nomor 2 dari ketiga motivasi perilaku manusia, itu berarti anak-anak kita atau murid kita masih melakukan hal tersebut yang didasari oleh motivasi eksternal. Sedangkan siswa yang sudah mampu atau murid yang sudah mampu menunjukkan sikap yang menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, berarti murid kita sudah mampu menunjukkan motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti untuk materi konsep daripada budaya positif akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Risna Yanti. Untuk Ibu Risna, saya persilakan. Sebelum saya lanjutkan, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu lebih konsentrasi lagi ya mengikuti kegiatan kita hari ini. Ice breakingnya adalah kita lakukan tepuk konsentrasi. Caranya melakukan adalah konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Tapi yang menjadi tantangan pada tepuk ini adalah pada saat tepuk yang kedua dan keempat, itu yang bersuara adalah yang namanya ditunjuk. Artinya nanti saya akan menyebutkan nama satu teman, nanti teman yang lain melanjutkan menyebutkan nama sendiri, kemudian menyebutkan nama yang lainnya. Saya kasih contoh. Ayo kita coba bareng-bareng. Tepuk 1 dan 3, ganjil tepukan 1, 3, 5 itu kita semua bareng-bareng bersuara konsentrasi sambil melakukan tepuk. Tepuk kedua, keempat, dan keenam, tepuk genapnya tetap gerakannya sama, hanya Bapak Ibu tidak bersuara. Yang bersuara adalah yang menyebutkan nama dan menyebutkan nama teman. Kita coba ya. Oke. Kita coba. 1, 2, 3. Konsentrasi.
Risna Desa konsentrasi. Rasi. Tapi pas ini, pas tepuknya ya. Iya, nama sendiri pas di petik kanan, nama teman pas petik kiri. Tapi di tepuan yang kedua dan keempat ya, jangan di tepuan yang pertama sudah menyebutkan ya. Tepuan yang pertama. Enggak, Mas. Maksudnya tepuk konsentrasi yang kedua. Ulang. Seperti ini, saya contohkan sendiri. Konsentrasi. Risna Desa konsentrasi. Desa Sutri konsentrasi. Tapi harus pas ketuannya. Oke? Kita coba ya. 1, 2, 3. Konsentrasi. Risna Desa konsentrasi. Sutri Desa. Konsentrasi. Sutri Rini. Konsentrasi. Sari. Konsentrasi. Konsentrasi. Yeay. Konsentrasi. Konsentrasi. Yeay. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu ya. Baiklah. Bagaimana? Bapak Ibu sudah konsentrasi kembali? Oke, kita akan lanjutkan. Nominasi kali ini yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ruang lingkupnya lebih kecil daripada keyakinan sekolah ya. Ibu juga menyampaikan bahwa di sini saya hanya berbagi atau sharing dari pemahaman yang saya dapatkan. Jadi sangat-sangat membutuhkan nanti masukan dan kritik yang membangun untuk saya bisa memperbaiki yang saya kelas kita keyakinan. Jadi itu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama. Karena kita lihat sendiri bahwa bangsa Indonesia, negara kita negara yang multikultural. Jadi kita sangat beragam sekali Bapak Ibu. Penting bagi kita membentuk sebuah keyakinan yang kita bentuk bersama-sama, bukan dibentuk oleh salah satu pihak saja. Bagaimana proses dari pembentukan sebuah keyakinan kelas? Jadi ada yang kita lakukan yang pertama dimulai dari curah pendapat warga sekolah ataupun kelas. Karena di sini konteksnya keyakinan kelas, curah pendapat kita lakukan tentu saja di ruang kelas kita dengan murid-murid kita. Di sini murid diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun pendapat mereka terkait apa-apa saja yang dapat kita sepakati dan merupakan suatu keyakinan untuk kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu kita akan mencatat semua masukan yang ada. Masukan yang diberikan oleh murid kita catat secara terurut seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Jadi kita perlu menyusun keyakinan kelas ini sesuai prosedur, mulai dari menyampaikan beberapa pendapat terkait keyakinan, kemudian yang kedua mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita juga membuat tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi apa yang diusulkan itu kita buat ke dalam dua bagian. Bagian tampak seperti apa, kemudian tidak tampak seperti apa. Kemudian setelah itu kita juga buat diagram Y. Apakah itu dari sudut terdengarnya, kemudian salah satu usulannya apakah nanti di bagian terlihat ataupun
nanti aplikasi atau tindakan maupun perilakunya ya. Kemudian setelah itu kita perlu meninjau ulang curah pendapat dari keyakinan kelas yang diusulkan tersebut. Jadi kita tinjau seperti apa, mana yang kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu kita wajib menyetujui dan bila perlu menandatanganinya. Dan yang terakhir kita tempelkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan tanda tangani di dinding ruang kelas, di salah satu bagian dinding ruang kelas, dan itu bisa mengingatkan kita sewaktu-waktu apabila kita terlupa akan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Konsep inti budaya positif yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory terdapat kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan dasar biologis seperti kesehatan, makanan, minuman, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Itu merupakan wajib dimiliki manusia atau untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Jadi manusia memiliki kebutuhan ingin diterima di lingkungannya. Jadi mereka menunjukkan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam diri mereka. Mereka biasanya memantau sesuatu sebelum melakukan hal yang diputuskan seperti itu, dan mereka merasa kecewa pada saat mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka membutuhkan merasa diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kebebasan ini sangat penting bagi manusia. Artinya bebas itu artinya merdeka. Jadi manusia dengan memiliki kemerdekaan, mereka lebih termotivasi atau lebih leluasa melakukan atau meningkatkan, menampilkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Jadi melewati kebutuhan akan kesenangan ini, manusia ingin memenuhi rasa senang, ingin tertawa, ingin hal-hal yang bagus dalam hal perasaan. Tentu saja ini yang dibutuhkan oleh manusia. Biasanya pada saat manusia merasa senang, dia akan bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan penguasaan atau power. Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kita lanjutkan yang berikutnya terkait dengan posisi kontrol. Jadi 2 ahli ini yaitu Dr. William Glasser dan Diane Gozen menyebutkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru, atau 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ini merupakan posisi kontrol terendah yang bisa diambil oleh seorang guru. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya seorang guru itu mengeluarkan kata-kata yang keras, menghardik, menekan siswa. Jadi kata-katanya cukup keras sehingga seperti misalnya ada murid kita yang terlambat. Kemudian sebagai guru kita tanpa sadar kadang-kadang kita berkata, kamu lagi, kenapa sih setiap hari kamu terlambat terus? Seperti itu dengan suara yang ketus. Nah itu artinya kita mengambil posisi sebagai seorang penghukum, dan biasanya sebagai murid kalau ada di posisi seperti itu, diberikan kata-kata kasar ataupun dihardik, ada sesuatu rasa sakit hati di dalam diri murid, bisa juga murid menjadi pendendam seperti itu. Itu yang muncul apabila
kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya suara yang kita keluarkan itu lemah lembut. Ya, suara yang kita keluarkan lemah lembut, sayangnya nanti apa yang kita sampaikan itu menimbulkan rasa bersalah di dalam diri siswa. Contohnya, pada saat murid mengalami atau membuat suatu kesalahan, yang kita sampaikan adalah, "Kenapa sih kamu seperti itu? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu lo nanti dipanggil sama bapak kepala sekolah. Ayo dong bantu ibu," dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang kita tidak sadar juga mengambil posisi ini sebagai orang guru. Nah, biasanya kalau kita mengambil posisi sebagai pembuat merasa bersalah, tentu saja ini akan menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Jadi beda dengan penghukum, mungkin dia lebih terlihat dampaknya di anak. Tetapi kalau kita membuat merasa bersalah seperti itu, murid akan menyimpan rasa bersalahnya di dalam hati, dan itu bisa saja tertumpuk sedikit demi sedikit dan bisa meledak di suatu saat, sehingga menyebabkan bisa saja murid itu sampai menyakiti dirinya sendiri karena tertekan dengan rasa bersalah di dalam hatinya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Sebagai teman kadang positif tapi juga bisa berdampak negatif. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita sebagai teman memposisikan kontrol guru sebagai teman, kita menganggap murid itu sebagai teman, artinya kita berkomunikasi lewat humor, kemudian lewat kata-kata yang akrab, sapaan akrab dan lain sebagainya kepada murid. Tetapi sayangnya pada saat kita tidak bisa membantu murid sebagai temannya, murid akan merasa kecewa. Murid akan merasa kecewa kepada kita. Kenapa sih ibu tidak membantu saya? Kita kan teman, seperti itu. Jadi ada rasa kecewa nanti yang ditimbulkan apabila kita mengambil posisi sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau kita lebih mengarahkan murid untuk memahami peraturan yang ada. Jadi di sini sikap guru itu lebih bersikap formal dengan kata-kata yang datar. Kadang kita lihat murid yang melanggar, kita akan menyampaikan seperti ini contohnya. Kamu kenapa datang terlambat? Apakah kamu tidak tahu aturan di sekolah kita seperti apa? Seperti itu. Jadi kita mengacu kepada aturan yang ada. Kita mengarahkan kesalahan murid itu karena dia sudah melanggar peraturan yang ada dan seperti itu. Dan yang posisi yang terakhir yaitu posisi yang paling baik dan diarahkan kita bisa berada di posisi ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Posisi kontrol guru sebagai seorang manajer biasanya guru itu sudah ahli di dalam posisi sebagai teman dan pemantau. Jadi posisi sebagai manajer kita bisa bersama-sama dengan murid menyelesaikan permasalahan, menuntun mereka mencari solusi dari permasalahannya sendiri, kemudian sehingga dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Jadi diharapkan nanti dengan memposisikan diri sebagai manajer, kita bisa membentuk murid yang mandiri, bertanggung jawab. Dengan melakukan posisi kontrol sebagai manajer, dapat membuat murid menjadi manajer untuk dirinya sendiri, sehingga nanti otomatis tercipta lingkungan suasana yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Tentu saja lingkungan juga yang positif. Selanjutnya, aspek inti dari budaya positif yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Jadi restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, sebagai posisi dengan mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, tentu saja kita wajib menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi tersebut. Apa saja langkah-langkah dari segitiga restitusi? Kita lihat bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita sebagai seorang guru dapat merubah identitas gagal siswa karena melakukan suatu kesalahan menjadi identitas yang sukses. Nah, di sini bukan berarti kita memang terdengar sedikit salah pada saat kita membenarkan apa yang dilakukan oleh anak. Tetapi dengan melakukan itu, murid bisa melihat bahwa kita itu memahami apa yang dia lakukan. Contoh, kita bisa memberikan kata-kata atau memberikan penyampaian seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti pernah membuat suatu kesalahan. Atau juga dengan kata-kata seperti ini, manusia tidak ada yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain sebagainya. Seperti itu di tahapan menstabilkan identitas, karena dengan mereka memiliki identitas yang sukses, mereka dapat nanti melanjutkan untuk mencapai solusi yang diinginkan dari permasalahan yang dimiliki. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini kepada anak alasan dibalik perbuatan yang telah dilakukan, karena kita sadari bersama setelah juga tadi penyampaian di awal bahwa apapun yang dilakukan oleh murid baik positif maupun negatif, semua memiliki alasan, semua memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Seperti itu. Jadi perlu bagi kita untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya alasan dibalik perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Tindakan yang lain atau pertanyaan yang lain seperti Ibu juga setuju dengan apa yang kamu lakukan, syukurnya kamu tidak melakukan hal lebih daripada yang kamu lakukan sekarang. Seperti itu. Misalnya murid kita mengejek temannya dengan cara mengejek temannya. Syukurnya dia tidak memukul dan lain sebagainya. Itu yang kita sampaikan. Sehingga nanti hal tersebut bisa memvalidasi apa yang sudah dia lakukan. Seperti itu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini kita arahkan murid atau kita tuntun murid mengingatkan mereka apa sih keyakinan yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya, sehingga dia bisa berpikir menghubungkan antara keyakinan yang dimiliki dengan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kemudian juga menanyakan kepada murid apakah penting keyakinan yang sudah kita sepakati bersama tersebut bagi dirinya sendiri, sehingga nanti murid akan memikirkan, oh ternyata kesalahan saya seperti ini dan ini tidak sesuai dengan keyakinan, kemudian harusnya keyakinan itu sangat penting sehingga saya harus bagaimana. Jadi murid akan berpikir sendiri terkait solusi yang diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Pemahaman saya terkait segitiga restitusi, berikut saya akan menunjukkan penerapan yang saya lakukan terkait dengan pelaksanaan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah bersama murid. Selamat siang, Risa. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik, Bu. Ibu dengar tadi dari ketua kelas kamu bertengkar ya? Ya, Bu. Saya kesal sekali dengan Budi. Kenapa kamu kesal? Budi selalu saja mencontek PR yang saya kerjakan. Ya.
wajar sih kamu marah dan kesal sama Budi. Kalau ibu ada di posisi kamu, itu pasti akan melakukan apa yang kamu lakukan terhadap Budi? Saya tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Budi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Ya Bu, dia sekali mencontek PR yang saya kerjakan. PR yang saya kerjakan dengan susah payah, dia malah menconteknya tanpa ada usaha sedikit pun. Ya saya marah dong Bu dan memaki dia. Wajar sih kamu marah sama Budi sampai menggunakan kata-kata kasar. Tapi ibu sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan, tindakan kamu, karena kamu sudah tidak berbuat lebih dari itu, seperti memukul. Coba kita sekarang pikirkan bersama, apakah tindakan kamu marah sama Budi dan menggunakan kata-kata kasar itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Saling menghormati sesama teman Bu. Bagus. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting. Kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar. Kamu mau memperbaiki masalah ini? Kalau begitu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Mungkin saya akan berusaha untuk bersabar dan berupaya untuk menahan amarah saya. Dan saya juga akan melaporkan masalah ini ke guru atau wali kelas. Tepat sekali, Risa. Mudah-mudahan nanti kamu bisa lebih bersabar lagi dan tidak mudah tersinggung emosi ya. Oke, terima kasih Risa. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas. Baik, terima kasih. Mungkin karena Ari tidak mengumpulkan tugas yang diberikan. Ari sekarang ibu pernah melakukan kesalahannya, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kira-kira kenapa Ari sampai tidak mengumpulkan? Jadi Ari itu capek dan juga mengantuk gitu karena Ari soal itu mungkin sangat mengkonsisten jadinya Ari lagi disiplin terus. Ari disini nggak dengan teh? Kalau Ari ingat kira-kira keyakinan kelas yang belum Ari laksanakan itu apa? Saya bertanggung jawab. Oke, saya jawab itu. Ari ingat dengan keyakinan kelasnya saya. Jadi solusinya atau kira-kira apa yang bisa Ari lakukan sehingga kejadian seperti kemarin itu tidak terulang kembali. Jadi yang pertama Ari meminta maaf ke ibu atas kesalahan yang Ari perbuat. Yang kedua Ari mengatur waktu belajar Ari dan waktu bermain game Ari. Dan yang ketiga Ari akan membuat tugas dan segera mengumpulkan tugas ibu. Oke, bagus sekali ya Ari ya. Ibu sangat mengapresiasi niat baik dari Ari sehingga keyakinan yang sudah kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama bisa melaksanakan atau pelaksanaan dengan baik. Ya, itu Ari sekarang silakan. Baik, terima kasih. Ya. Baik, demikian pemaparan terkait pemahaman maupun penerapan dari konsep inti budaya positif hari ini. Apabila dari Bapak Ibu semua ada masukan, ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan Pak Tut Trinawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sedikit mempertajam kembali wawasan saya tentang segitiga restitusi. Ya, saya tertarik sekali dengan segitiga restitusi. Kebetulan kita sekarang sudah satu perguruan. Jadi mohon nanti
konfirmasinya sehingga saya bisa memperdalam lagi wawasan saya tentang segitiga restitusi. Ini menarik sekali, tapi saya sendiri rasanya belum berhasil menerapkan. Di contoh yang kasus Bu Risna tadi sampaikan, bahwa si Risa kelas 9C, dia rajin mengerjakan tugas, membuat PR, tapi bukunya diambil oleh temannya, kalau nggak salah namanya si Budi. Nah, dalam pengamatan saya tadi, yang di videonya itu si Risa yang dipanggil. Kalau menurut saya Risa adalah korban dari perlakuan yang tidak baik. Budaya positifnya sudah dilakukan oleh Risa. Dia adalah siswa yang disiplin, taat mengerjakan tugas. Tapi teman satunya, anggaplah tadi namanya si Budi, dia yang belum menerapkan budaya positif. Dia tidak mengerjakan PR, tapi dia dengan cara curang menyontek pekerjaan temannya. Tapi kok justru Risa yang dipanggil? Walaupun ada dampaknya dari stimulus tindakan yang dia terima, dia memberikan respon dengan kata-kata sedikit kasar. Nah, kalau menurut hemat saya, alangkah baiknya kedua-duanya dipanggil, lebih perdalam lagi pada si pelaku tindakan yang negatif, si Budi khususnya. Baik, terima kasih Pak Tut atas masukan yang luar biasa dari yang disampaikan tadi. Memang benar, artinya Risa bukan hanya sebagai pelaku ataukah pelanggar, tapi Risa juga menjadi korban di dalamnya. Hanya saja perlu yang sampaikan bahwa Budi dalam masalah ini juga kami panggil Pak. Jadi selain kami memanggil Risa, kami juga memanggil Budi dengan melakukan tahapan-tahapan yang sama seperti yang saya lakukan kepada Risa. Jadi tahapan dari segitiga restitusi juga saya berikan kepada Budi di kesempatan yang berbeda. Saya memang sengaja tidak menjadikan satu pertemuan antara Budi dengan Risa agar tidak terjadi saling intimidasi dan lain sebagainya, agar mereka fokus dengan solusi yang mereka hasilkan sendiri-sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bu Nur ada tambahan, silakan. Sedikit aja ingin menambahkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, katanya kita belum bisa berhasil ya secara maksimal. Ini namanya kita berproses. Bagaimana kita tetap ya, walaupun keberhasilannya masih sedikit Pak Tut ya, nanti kita harus sabar dalam menuntun siswa, bagaimana kita mendampingi mereka sehingga munculnya atau kebiasaan atau budaya positif yang kita ingin wujudkan di sekolah bisa tercapai dengan kesabaran, dan tentunya kita sudah tahu itu memerlukan proses. Demikian Bapak. Menanggapi lagi atau memberikan pertanyaan? Oke, baiklah. Selanjutnya saya minta dari Bapak Ibu memberikan sedikit refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Silakan Bu Desa. Baik. Stop. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait refleksi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya merasa sangat senang sekali mendapatkan pencerahan dari teman-teman yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian untuk pembelajarannya, saya menjadi lebih paham bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan sehari-hari, terutamanya pada saat proses pembelajaran, dan bagaimana cara kita menerapkan budaya-budaya positif kepada para murid kita. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menerapkan pembelajaran yang telah saya peroleh pada pagi hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Demikian penyampaian atau pemaparan penerapan budaya positif dari kami berdua, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabanan yang dilaksanakan di sekolah kita, yaitu SMP Negeri 6 Bukuan 1 Atap. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu guru semua. Baiklah, kegiatan kita akhiri dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Keren ya, semangatnya luar biasa. Mari kita gunakan semangat kita ini untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Hari ini Ibu ingin mengajak kalian bersama-sama menyusun keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama, sehingga nanti pembelajaran yang kita lakukan di kelas bisa berjalan dengan lancar, aman, nyaman, dan menyenangkan. Setuju? Setuju. Baiklah, untuk membentuk keyakinan kelas, jadi langkah pertama Ibu nanti akan bagikan sticky note. Jadi kalian Ibu kasih satu orang satu, jadi silahkan nanti kalian bisa tuliskan dalam sticky note ini peraturan kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya, ditulis ya, satu orang. Boleh kalau nggak punya ide, mungkin Ustaz mau diskusi dan buat satu sticky note berdua buatnya misalnya. Boleh ya. Silakan ditulis bisa misalnya tidak bawa sampah sembarangan, atau silakan kalian besar itu. Jadi apa kira-kira peraturan kelas yang kalian ingin ada di kelas kita ini? Yang sudah selesai, silakan maju ke depan, tempelkan kertas kalian di kertas yang sudah disediakan. Yang terlalu panjang ya, satu kalimat aja. Nanti kalian buatnya satu paragraf lagi ya, jangan ya. Satu peraturan aja. Satu orang satu peraturan. Boleh diskusi dan boleh kerjasama buat satu peraturan sebuah orang. Kita tahu di sini ya. Ayo silakan.
Ya, terlihat dari depan tulisannya ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, satu baris ke kanan. Masukkan di sini. Ya, boleh. Ini masih ada tempat di sini. Ya. Semua ya? Ya. Oke. Ini beberapa peraturan kelas yang kalian ini ada di kelas kita. Ya, Ibu akan bacakan mulai dari yang pertama. Oke, dalam pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga kenyamanan dan kebersihan kelas, saling menghargai menyayangi teman, menghormati saling menyayangi, menghargai guru yang sedang berbicara, mengecek kolom bangku sebelum pelajaran dimulai, menentukan tugas tepat waktu, saling menghargai dan menghormati, sama seperti yang tadi ya. Boleh minum air saat pembelajaran. Ya, boleh ya. Kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran. Boleh permisi untuk ke belakang. Tidak boleh mengambil pulpen teman. Nah, tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Tidak ribut saat guru mengajar. Oke, itu adalah peraturan kelas yang kalian ajukan. Ya, yang kalian usulkan seperti ini, luar biasa sekali ya. Peraturan kelasnya. Ya, sekarang kita akan mengubah beberapa peraturan kelas yang kalian buat dengan kalimat negatif. Jadi sebelum nanti peraturan kelas ini kita akan menjadi keyakinan kelas, kita akan mengubah yang kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kita akan lihat sekarang. Oke. Kalimat negatif itu ada tidak, jangan. Nah, itu kalimat negatif. Kita lihat di sini ada tadi beberapa yang kalimat negatif. Nah, ini tidak boleh makan saat jam pelajaran. Kalau kira-kira siapa yang bisa mengubah kalimat negatif tidak boleh makan saat jam pelajaran? Jadi apa kira-kira? Winda, kalau menurut Winda, kalimat positifnya apa? Oke, menyimak pelajaran dengan baik, sepakat ya? Ya. Winda ditulis apa yang kamu sampaikan kalimat positifnya, nanti kita taruh di sini. Tidak, yang kedua adalah tidak boleh mengambil pulpen teman. Kira-kira kalimat positifnya apa? Siapa yang tahu? Oke, Yulia. Menggunakan pulpen sendiri. Baik, menggunakan atau memakai pulpen sendiri. Nanti Yulia tulis di sini ya. Kemudian kita lihat lagi ada nggak kalimat negatif ya? Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Kalimat positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, bagus. Siapa yang mau menulis? Iwan. Iwan tulis. Yang terakhir ada satu kalimat negatif. Tidak ribut saat guru mengajar. Menyimak pembelajaran dengan baik. Sama ya, menyimak pembelajaran dengan baik. Ya, silakan yang sudah selesai menulis kalimat positifnya, mari kita tempel di sini. Yang mana? Ya, di sebelah. Teruskan dengan kalimat negatifnya. Oke, terus yang itu
potongan kelas ini. Yang sama ibu akan sapukan ya. Siapa yang bisa membantu ibu menuliskan? Silakan yang menuliskan nilai kebajikannya yang tadi sudah kita sepakati. Ya, nilai kebajikannya. Rasa hormat. Oke. Jadi dengan beberapa hal tersebut itu sudah menunjukkan rasa hormat kita ya. Betul. Seperti tadi yang kalian sebutkan ketertiban di pelajaran, menyimak pelajaran dengan baik, saling menghormati, saling menyayangi, itu masuk ke nilai kebajikan rasa hormat. Oke, yang lainnya nilai kebajikan apa? Bertanggung jawab. Siapa yang mau bantu ibu menuliskan nilai kebajikannya? Ayo, Yosi, bisa bantu? Oke, ditempelkan di depan ya Yosi ya. Kalau di sini. Ya, di bawahnya yang terlalu dekat. Ya, yang terlalu dekat belum lagi. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul berikutnya dari peraturan kelas yang kalian usulkan seperti tidak boleh mengambil pulpen teman. Kata positifnya menggunakan pulpen sendiri. Kasih jangan. Kemudian ada lagi tadi mengecek ulang bagus sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Mandiri. Oke, mandiri. Bisa bantu? Mandiri. Ya. Menjaga ini. Menjaga kenyamanan dan kebersihan kelas ini kan tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi kira-kira kebajikan apa yang muncul? Kerja sama gotong royong ya. Gotong royong. Ya, silakan ditempel di sana. Oke. Ada mandiri. Oke, kita lihat sekarang lagi ya. Di sini ada lagi beberapa peraturan yang sudah kalian usulkan seperti boleh minum air saat pembelajaran. Kemudian boleh permisi ke belakang, ya, buang air kecil dan lain sebagainya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita harapkan di sana ada? Toleransi. Oke, siapa yang bisa bantu ibu menuliskan? Ya. Ya, toleransi, oke. Dan ibu juga melihat di sini ada beberapa peraturan yang kalian usulkan tadi seperti menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Nah, itu kan kita tidak bisa lakukan sendiri. Ya, harus dilakukan bersama-sama. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul? Gotong royong. Oke, gotong royong atau kerjasama. Bisa ya? Oke. Siapa yang bisa bantu menulis?
tangan buat kalian semua. Terbiasa sekali kita sudah ada di tahap ini, jadi sudah ada di nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang kita akan sepakati. Ya, sebelum kita tetapkan dan kita sahkan keyakinan kita, mari kita tinjau ulang apa yang sudah kalian susun dari tadi ya. Mulai dari yang pertama, kalian mengajukan dari beberapa peraturan kelas yang ingin kalian tampilkan atau yang ingin kalian adakan di kelas kita. Ya, jadi seperti ada tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, menjaga keamanan dan kenyamanan kelas, saling menghargai, menghormati, menyayangi dengan teman, kemudian lagi mengumpulkan tugas tepat waktu, boleh minum air saat pelajaran, boleh ke belakang, buang air kecil dan sebagainya. Kemudian juga ada membuang sampah pada tempatnya serta menyimak pembelajaran dengan baik, menggunakan pulpen sendiri, ya, alat tulis sendiri. Nah, nilai peraturan-peraturan tersebut sudah kita yang bersifat negatif, kalimat yang berbentuk negatif sudah kita ubah juga menjadi kalimat positifnya ya. Seperti tadi tidak boleh ribut saat guru mengajar, kemudian tidak boleh makan saat jam pelajaran, dan itu kita ubah menjadi kalimat positifnya, yaitu menyimak pelajaran dengan baik. Kemudian tidak boleh mengambil pulpen teman, kita sudah ubah menjadi kalimat positif, yaitu menggunakan pulpen sendiri. Dan tidak boleh membuang sampah di kolong meja, kita juga sudah ubah menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Dari sekian peraturan kelas yang kalian usulkan, kita ciutkan ke dalam bentuk keyakinan atau nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Ya, jadi ada 5 nilai tadi yang muncul setelah kita lihat peraturan kelas kalian. Yaitu yang pertama ada rasa hormat. Yang kedua, bertanggung jawab. 3 ada mandiri. 4 ada toleransi. Dan yang terakhir ada gotong royong. Kira-kira bisa nggak kita sepakati kelima nilai kebajikan ini menjadi keyakinan kelas kita? Bisa. Oke, nanti kita akan susun dalam sebuah kertas. Jadi nanti kita ketik susun bersama kelima ini dalam bentuk peraturan kelas yang nanti akan kita tempelkan di kelas kita untuk mengingatkan kalian, takutnya kalian lupa ya. Jadi bisa mengingatkan kita bersama-sama, dan nanti diminta perwakilan dari kelas kita, ketua kelas ya, yang mewakili teman-temannya untuk tanda tangan di keyakinan kelas kita ya. Ibu sendiri sebagai gurunya, kemudian ketua kelas mewakili teman-teman yang lain untuk tanda tangan, dan nanti akan ditempelkan di dinding kelas kalian ya. Setuju kira-kira? Setuju. Baiklah, terima kasih untuk hari ini penyusunan keyakinan kelas kita sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang sudah kita sepakati bersama, apa yang sudah kita yakini bersama dapat kita laksanakan sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Ya, untuk itu sebelum Ibu tutup, Ibu kasih uang untuk kita semua hari ini ya.